kalau semuanya pengajuan banding poin penalti ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghapus poin penalti di Shopee. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang Shopee, ada tentang TikTok, ada tentang YouTube, dan masih ada beberapa lagi. Nah, jika sekiranya teman-teman itu minat dengan bahasan yang aku sebutkan tadi, boleh banget cek di bagian playlist. Untuk kali ini sesuai judulnya, aku akan bahas tentang tips pengajuan banding poin penalti. Buat teman-teman yang baru atau pemula di Shopee sebagai penjual, pasti masih agak bingung dan kayak asing dengan kata poin penalti, kayak semacam permainan kah atau gimana gitu. Jadi poin penalti ini biasanya diberikan oleh Shopee kepada penjual atau seller yang sekiranya melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan di Shopee gitu. Nah, untuk itu biasanya teman-teman di Shopee itu selalu berusaha untuk bagaimana sih tokonya biar bagus, biar nggak dapat poin penalti, karena poin penalti itu salah satu hal yang paling dihindari oleh seller atau penjual di Shopee. Nah, kalau semuanya pengajuan banding poin penalti ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghapus poin penalti di Shopee. Untuk poin pertama, yakni teman-teman persiapkan informasi yang relevan untuk melakukan banding. Nah, ini untuk melakukan pengajuan banding poin penalti, teman-teman perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yakni nomor pesanan. Nomor pesanan ini teman-teman bisa cek di pesanan, di kolom pesanan yang ada di Shopee, teman-teman. Terus usahakan catat yakni nomor pesanan. Nomor pesanan ada di bawah sini. Ini nomor pesanan, disalin atau kalau nggak di screenshot atau bagaimanapun caranya disimpan untuk nantinya dilampirkan atau ditulis di pengajuan banding poin penalti. Yang kedua yakni alasan banding teman-teman semua. Alasan bandingnya ini apa nih? Contoh kalau semuanya nomor pesanannya ini, terus kemudian alasan bandingnya kurirnya nggak di pick up nih, orderannya ini terbatalkan karena nggak di pick up oleh kurir yang teman-teman set di sini, entah itu JNT, JNE dan lain-lain lah. Yang selanjutnya deskripsikan alasan sesuai yang teman-teman pilih. Nah, deskripsikan kenapa ini kok bisa terbatalkan, ini apakah karena kurirnya waktu libur atau bagaimana, sesuai dengan teman-teman alami. Selanjutnya bukti yang relevan. Nah, untuk deskripsi yang sudah dijabarkan itu harus disertai bukti. Jangan cuman sekedar pembelaan dari seller aja, tapi harus disesuaikan dengan bukti yang relevan, yang nyata, yang sudah teman-teman kumpulkan tadi. Itu yang pertama, yakni persiapkan informasinya. Poin yang kedua yakni tulis deskripsi banding yang jelas. Untuk deskripsi banding yang jelas itu membantu teman-teman untuk menceritakan kronologi tentang apa yang terjadi selama teman-teman melakukan pengiriman ini, terus kenapa itu bisa terjadi, terus kapan kejadiannya itu berarti berurusan dengan tanggal orderan ya. Terus siapa yang mungkin terlibat, contoh katakanlah berarti dengan kurir, terus di mana kejadian tersebut, bagaimana kejadian itu bukan merupakan kesalahan seller atau penjual. Nah, kalau semuanya karena dia telat gak bisa pick up-an, berarti bukan kesalahan dari seller gitu. Itu yang perlu diperhatikan untuk poin kedua, yakni tulis deskripsi banding yang jelas. Nah, sebagai contoh, siapa, kapan, di mana, apa, mengapa, bagaimana. Untuk siapanya berarti kan deskripsi bandingnya ini mengatur pick up dengan kurir. Dengan kurir ini ya yang JNT, JNE tadi dan lain-lain. Tergantung teman-teman itu mengset atau opsi pengiriman yang teman-teman aktifkan itu apa. Nah, kapan itu berurusan dengan tanggal orderannya itu kapan. Contoh katakanlah pada 15 Juni gitu ya. Pada 15 Juni jam 3 atau jam berapa.
Contoh ini kalau ini jam 18.26 gitu, 15 Juni jam 18-an, dimana katakanlah waktu chat itu di kurirnya di jalan atau di rumah atau di mana, atau di gudang, di counter kurir tersebut. Terus apa? Contoh kurir tidak bisa mengambil pesanan. Kenapa kok nggak bisa ambil pesanan? Nah, kurangnya kapasitas kendaraan, atau ternyata sudah off, atau sudah jadwalnya pulang gitu. Bagaimana? Untuk bagaimana itu, lah kok bisa gitu? Gimana gitu kan? Nah, kurir itu nggak bisa mengambil pesanan pada 15 Juni tersebut, pada jam tersebut. Karena hal itu terjadilah setelah batas waktu pengiriman dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Untuk poin yang ketiga, yakni upload dokumen pendukung. Upload dokumen pendukung ini teman-teman pastikan memperhatikan beberapa poin-poinnya juga, agar banding ini bisa berjalan lancar dan teman-teman bisa menghapus poin penalti yang teman-teman dapatkan. Contoh ya, ini pesanan tidak terselesaikan dan keterlambatan pengiriman pesanan. Ini jenis pelanggaran yang teman-teman dapatkan. Contoh katakanlah. Nah, alasan pengajuan banding keterlambatan dari pihak jasa kirim karena tidak di pick up segera gitu kan. Berarti teman-teman itu memberikan bukti atau dokumen pendukung seperti surat pernyataan keterlambatan pengiriman dari pihak jasa kirim. Berarti waktu di chat itu ternyata pada hari itu tidak bisa di pick up atau diambil oleh kurir, itu ada riwayat chatnya kah, ada chattingan percakapan antara seller dan kurir. Nah, screenshot ada untuk penjadwalan ulang oleh kurir, ternyata tetap gak bisa gitu. Terus kemudian menghubungi customer service yang ada di Shopee. Pokoknya ada efforts, semacam usaha yang teman-teman lakukan untuk bagaimana agar orderan ini bisa segera terpenuhi atau segera terkirim. Untuk penjual nih yang berulang kali melakukan banding yang tidak sah, nih terus-terusan diajukan banding, itu tuh kita tidak bisa mencabut aksesnya ke fitur banding penalti di kesehatan pada seller center, tapi itu sudah menjadi kewenangan dari pihak Shopee. Apakah sesuai investigasi yang dilakukan oleh Shopee ini benar-benar bisa dihapus atau diajukan bandingnya atau tidak? Untuk responnya biasanya 1 kali 24 jam langsung direspon oleh Shopee. Tapi penyelesaiannya berikan Shopee waktu 1 sampai 7 hari kerja untuk kemudian dilakukan, dan bagaimana keputusannya yang akan diberikan oleh Shopee. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Jika teman-teman itu masih ada pertanyaan, penasaran, boleh banget tulis di kolom komentar atau bisa juga di DM aku. Nanti kalau aku sempat aku balas. Dan terima kasih sudah mengeklik video Alfie Mokosuro, and see you.